Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Afriani dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Indonesia 2, yang mana diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Pertanyaan yang pertama yaitu terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas, relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya. Jawaban saya yaitu pada awalnya Islam Nusantara itu masuk pada tahun 7 Masehi, yang mana diawali dengan adanya peran para pedagang yang berasal dari bangsa Arab. Islam di Nusantara itu memiliki ciri yang berbeda dengan Islam di wilayah lainnya, yang mana Islam di Nusantara bercirikan sangat berkaitan kuat dengan budaya yang sudah ada. Pertanyaan yang nomor 2 yaitu coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Jawaban saya yaitu sejarah perkembangan masuknya Islam ke Indonesia itu tidak lepas dari akulturasi budaya lokal, yang mana ajaran Islam disambut dengan ragam budaya di Nusantara yang sudah memiliki akulturasi budaya Hindu, Buddha, dan tradisi nenek moyang. Perkembangan akulturasi Islam di Indonesia dimaknai sebagai fenomena yang terjadi ketika kelompok-kelompok individu dengan budaya berbeda terlibat dalam konteks yang terjadi secara langsung, yang mana proses ini disertai perubahan terus-menerus sejalan dengan pola-pola budaya asal dari kedua kelompok tersebut. Penyebab perubahan ini bisa saja berkembang dari faktor non kultural seperti modifikasi lingkungan dan demografi yang dibawa melalui pergeseran budaya. Proses perubahannya berbeda-beda tergantung dari masa penyesuaian terhadap masuknya budaya asing, yang bisa saja itu merupakan adaptasi reaktif atas kecenderungan cara hidup tradisional yang sudah terbiasa dari sebelumnya. Ajaran Islam mampu berkembang dan menyebar dengan cukup pesat, yang kini merupakan agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia. Kehadiran agama Islam ini relatif bisa diterima oleh masyarakat berkat gaya syiar yang tetap menghargai budaya dan tradisi sebelumnya. Gaya dakwah seperti ini dirintis oleh para wali songo, yang mana itu pada abad 15 Masehi. Contohnya yaitu akulturasi Islam di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga yaitu coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam pekerjaan Islam di Nusantara. Jawaban saya, ulama tak cuma berperan dalam agama tetapi juga dalam bidang politik, yang mana keberadaannya itu mengukuhkan kekuasaan politik pada masa jaya kerajaan-kerajaan Islam. Peran ulama menonjol sebagai bagian dari pejabat elit. Fungsinya yaitu untuk memperkokoh kedudukan pemimpin yang duduk di singgasana. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Jawaban saya, terjadinya perang saudara itu diawali dengan kemundurannya Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka yang ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, dan Barus pada tahun 1840, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewarisan tahta kerajaan atau kesultanan. Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan ini turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah pada tahun 1795 sampai 1824, seorang keturunan sultan yang terbuang yaitu Syahid Usain yang mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi
Sultan Syaif al-Alam. Perang saudara kembali pecah, namun berkat bantuan Raffles dan Kohlai Huan, seorang pedagang dari Penang, kedudukan Johor, yang mampu berbahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol dikembalikan. Dan tak habis setelah itu, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Shah pada tahun 1857 sampai 1870. Pertanyaan nomor 5. Uraikan serta jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Jawaban saya yaitu sebelum merdeka, bangsa Indonesia sempat terjebak dalam bayang-bayang kolonialisme dan imperialisme. Sistem tersebut sempat terjadi ketika Indonesia dijajah oleh bangsa asing, salah satunya yaitu bangsa Belanda. Kolonialisme sendiri merupakan sistem di mana suatu negara menguasai negara lain, tetapi tetap berhubungan dengan negara asalnya. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang berupaya menjajah negara lain untuk mendapatkan keuntungan besar. Jadi masuknya sistem kolonialisme dan imperialisme ini telah merugikan tanah air dan banyak rakyat yang tertindas dan menderita karena penjajahan tersebut. Tak hanya itu, kekejaman kolonialisme juga menimbulkan banyak korban di Indonesia. Mengetahui hal tersebut, sejumlah tokoh nasional tak tinggal diam, yang mana mereka berusaha membuat perlawanan terhadap kolonialisme itu. Adapun bentuk perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme ini yaitu perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, yang mana pada tahun 1656 VOC menerapkan perjanjian monopoli yang merugikan Banten, negeri kincir angin yang hendak menguasai lada dan rempah-rempah lainnya. Namun Sultan Ageng Tirtayasa menolak perjanjian tersebut dan berusaha melawan penduduk VOC. Untuk menyingkirkan Tirtayasa, Belanda pun bersekutu dengan Sultan Haji, putra Tirtayasa. Karena dikepung, Tirtayasa pun kabur dengan putranya, Putra Purbaya. Pada tahun 1683, Tirtayasa ditangkap oleh Belanda dan disandra di Batavia hingga akhir hayatnya. Pertanyaan nomor 6. Uraikan serta jelaskan dengan baik bagaimana kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda dalam bidang politik, ekonomi, serta perubahan sosial budaya. Jadi, kedatangan Belanda di Indonesia itu dipimpin oleh Cornelius de Voetman. Dalam pelayarannya, kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, karena Indonesia sangat terkenal akan hasil rempah-rempahnya. Tetapi dalam perjalanan, Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia. Kebijakan politik Hindia Belanda dahulu, yang mana negara yang memiliki kerajaan-kerajaan di wilayah daerahnya, tetapi sejak kedatangan Belanda di Indonesia, dengan sistem politik adu domba yang dikenal dengan divide et impera, yang menghasilkan bahwa penguasa daerah atau kerajaan harus patuh pada Belanda. Dalam bidang budaya, masuknya bangsa Belanda mengakibatkan adanya pengaruh budaya dari bangsa Barat, yang mana budaya Barat mulai mempengaruhi budaya lokal Indonesia dengan adanya penyebutan beberapa kata yang merupakan gabungan dari bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia, yaitu disebut dengan kata serapan. Bagian budaya sosialnya, pengaruh kehidupan Belanda yang menganut agama Kristen dan Katolik yang mempengaruhi budaya Indonesia yang melatar belakangi sebagai agama Hindu dan Buddha, membuat masyarakat mendirikan kerajaan agama Kristen dan Katolik. Dalam bidang ekonomi, masa pemerintahan Belanda mengakibatkan Indonesia mengalami masa tanam paksa yang diprakarsai oleh Raffles, seorang jenderal Belanda, yang mana jenderal ini menggunakan masyarakat
Indonesia untuk bekerja tanpa diberi upah. Pembangunan bank sentral memiliki yang merupakan milik Belanda, dan pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan Anyer ke Panarukan. Soal yang nomor 7. Masa pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Uraikan pandangan Anda terhadap hal tersebut. Menurut pandangan saya, hubungan antara pergerakan nasional dan kemerdekaan yang dapat diraih oleh bangsa Indonesia adalah pergerakan nasional, yang mana dipimpin oleh para kaum terpelajar. Yang mana menurut mereka perlawanan fisik sudah tidak lagi relevan untuk melawan penindasan pemerintahan kolonial. Oleh karena itu, mereka membentuk organisasi-organisasi sebagai motor pergerakan perlawanan, yang mana akhirnya lahirlah berbagai organisasi kebangsaan. Untuk pertama kalinya pada kurun waktu 1906 hingga 1920 terdapat 3 organisasi pergerakan nasional yang lahir pada periode ini, yaitu yang pertama ada Budi Utomo, kemudian yang kedua Sarekat Islam, dan yang ketiga Indische Partij. Organisasi-organisasi ini mengedepankan diplomasi ketimbang kekerasan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan media massa sebagai alat perjuangan. Kemudian munculnya organisasi kebangsaan ini menjadi tanda dimulainya pergerakan nasional dengan visi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan semakin terarah setelah berbagai organisasi lainnya lahir. Namun butuh waktu yang cukup panjang hingga Indonesia berhasil mencapai tujuannya. Baiklah, sekian dari jawaban saya dan video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.